Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi, masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani teman-teman. Kita ketahui bahwa sebelumnya sosok ART dari Nikita Mirzani menyenggol Fitri Salhuteru teman-teman, di mana beliau mempertanyakan sertifikat rumah milik Fitri Salhuteru. Lantas kali ini Fitri Salhuteru ngamuk ya, dan mengungkapkan bahwa beliau akan melaporkan semua ART Nikita Mirzani teman-teman. Mari kita simak videonya. Ditantang sama ART. Oke, nih kalian kalian rekam ya. Itu si pembantunya terdakwa itu kan pamer uang katanya untuk nunjukin ke aku kan, untuk nunjukin ke aku. Kalian tag kejaksaan karena TPPU yang dituduhkan kepada terdakwa ini masih kurang 600 juta. Bisa jadi itu uang yang dipamer-pamerin sama babu-babunya si terdakwa itu. Karena uangnya cash. Dari 2 miliar yang dikasih ke si terdakwa ini, disetor ke bank 1,4 kan sebagai angsuran rumahnya. Berarti masih ada 600 juta yang hilang. Aku lupa tuh, 600 apa 400 juta. Berarti itu tuh. Berarti itu uangnya yang dipegang babu-babunya si terdakwa yang dipamer-pamerin itu. Yang bergembira karena majikannya dibui. Jadi dia jadi nyonya di rumah situ. Nah, itu. Berarti kalau dia memamerkan uang-uang itu, dia pun terlibat dengan TPPU-nya karena menyimpan hasil kejahatan uang majikannya, ya. Berarti dia itu terlibat. Kan udah pernah jadi saksi tuh. Pernah jadi saksi tuh. Nanti aku mau ngomong nih ke JPU. Ternyata uang cash itu yang dibilang nggak ada itu ada dipamerin sama salah satu pembantunya babunya si terdakwa itu yang dibilang nggak ada 600 jutanya. Berarti ada di tangan dia. Dia pun harus ditangkap karena dia memamerkan hasil uang TPPU diduga ya, karena masih selisih 600 juta. Gitu, bener kan? Bener ya. Nah kalian ini ya, kalian harus tag itu ke pengadilan karena uang yang dituduhkan itu belum lengkap, harus dikembalikan lagi sejumlah 4 miliar, harus disita sama negara. Ternyata dipamerin sama babunya terdakwa. Padahal dia udah jadi saksi di situ. Emang otaknya nggak pinter ya. Emang otaknya nggak pinter. Sementara dia, kalian lihat nggak sih pembantunya si terdakwa itu nggak ada muka sedih-sedih kalau majikannya itu ditahan. Nangisnya drama pas di sidang doang. Di rumahnya gembira banget. Gembira karena aku tahu dia tuh seneng banget si NM di penjara itu karena mereka bisa bebas, bisa jadi nyonya di rumahnya. Jadi kamu udah punya video-videonya itu waktu si pembantunya terdakwa itu pamerin uang, kasih ke aku ya, nanti aku kasih ke kejaksaan. Ini kan mereka udah pernah jadi saksi, oh uangnya ada di rumahnya, harus disita. Harus disita, karena tidak bisa membedakan itu uang dari jualan skincare atau dari apa. Tidak bisa membedakan, tidak bisa memilah-milah itu TPPU uang dari mana. Pokoknya yang ada itu bisa diduga itu adalah uang hasil pemerasan ya. Iya, bisa disita. Nanti aku mau ini kalian yang ngedukung Nepos nih ya, yang ngedukung Nepos itu video si babunya si terdakwa mamerin uang, kalian harus up di story-story kalian tag kejaksaan. Mungkin itu uang yang sisanya 600 juta itu dipamerin sama dia itu yang belum kesita negara. Memang ada ya guys ya, video ART dari Nikita Mirzani ini pamer-pamerin uang guys. Saya pribadi belum menonton video tersebut ya teman-teman ya. Dan menurut ungkapan dari Fitri Salhuteru ini bahwa uang yang dipamer-pamerkan itu merupakan uang hasil pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani teman-teman. Waduh, makin kesini makin kemana-mana ya kasusnya. Apakah kalian setuju dan percaya apa yang diungkapkan oleh Fitri Salhuteru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Dan lebih lanjut kita mengarah ke sosok Zanzabella teman-teman, di mana beliau mengungkapkan bahwa pendukung Nikita Mirzani malah menjerumuskan Nikita Mirzani itu sendiri teman-teman. Ini dia pernyataan dari Zanzabella tersebut teman-teman. Kali ini dukungan gue terhadap Nikita Mirzani gue letakkan. Karena apa? Karena kasihan Nikita Mirzani ini difitnah oleh orang yang mengaku orang yang A1, pendukung dia dan lain sebagainya. Justru narasi dari orang ini yang bilang Nikita Mirzani itu di rumah akan memperburuk suasana Nikita Mirzani. Dia akan diperketat, dia akan dipantau, begitu. Padahal Nikita Mirzani ini sedang ada di dalam. Nah, ini buat yang ngomong kemarin Kak Sil, tanggung jawab atas ucapanmu.
Nah itu ya guys ya, ungkapan dari Zanzabella yang menganggap bahwa video-video terkait beredarnya sosok Nikita Mirzani sedang di rumah ya teman-teman, ditanggapi oleh Zanzabella dan menganggap bahwa hal tersebut tentu saja akan menjerumuskan Nikita Mirzani sendiri teman-teman. Dan lebih lanjut, kali ini ada juga pernyataan dari Tessa Mariska teman-teman, di mana beliau menyindir sosok Fitri Salhuteru yang mengungkap akan memenjarakan ART dari Nikita Mirzani teman-teman. Ini dia pernyataan dari Tessa Mariska tersebut, teman-teman. Kita tidak merendahkan asisten atau ART, kita nggak merendahkan ya. Tapi maksud aku gini loh, kalau kamu sudah merasa diri kamu sudah merasa diri kamu hebat dan sudah merasa diri kamu itu seorang yang tinggi, karena kan kamu suka mengatakan diri kamu diri orang lain itu syampah. Berarti kamu merasa diri kamu sudah jauh tinggi kan? Kalau kamu sudah merasa diri kamu jauh di atas mereka, nggak usah lu lihat lagi ke bawah. Ngapain masalah ART aja lu bahas? Ini nanti kelihatan kalau lu itu sakit hatinya kamu kepada Niki itu terlalu mendalam dan mendarah daging. Sampai ART Niki aja lu hajar, lu serang. Adeknya lu hajar, lu serang. ART-nya pun lu serang. Biarkanlah ART dengan lucu-lucunya, dengan seru-serunya, karena mereka mengasuh anak Niki di rumah sana. Jangan kamu bilang kamu senang-senang ya nggak ada majikan kamu, bukan. Dia juga biar dia mereka menghibur dirinya. Emang ART itu kalau majikan nggak pernah ada, dia nggak stres juga dia. Biarin dia senang-senang dulu. Mau ngomong apa terserah, nggak usah dilawan. Kan level kamu udah tinggi katanya. Level kamu itu udah pengusaha luar negeri dunia akhirat. Ngapain lawanin ART? Ngapain ngelayanin ART? Kelihatan lo mentalnya di situ. Hanya dengan ART aja ngomong Komal, hanya ART live, kamu panas. Membabi buta. Nanti kalau orang bilang ada apa sih kok kamu membabi buta? Kenapa hati kamu marah? Adiknya Niki membela kakaknya wajar. Namanya Niki itu seorang wanita, seorang perempuan, tidak punya saudara perempuan lagi. Ada adiknya yang peduli sama kakaknya. Jangankan Niki, mungkin juga kalau lu atau siapapun di dalam, pasti keluarganya juga akan ikut bersuara. Ya biar kita normal, kita wajarin. Itu kan bentuk kasih sayang dia kepada kakaknya. Adiknya pun dihajar, ART-nya pun dihajar, tapi mengaku dirinya tinggi. Coba mikir deh. Padahal ART cuma lucu-lucuan, seru-seruan, ngapain harus dihajar? Dia juga hiburan buat dia itu live. Ya biarlah dia live. Kenapa mesti dihajar-hajar? Nanti saya aduin ya bahwa uang dari yang tadinya 4M kayak merasa duitnya dia, itu kan duitnya lu. Ngapain lu hitung-hitung? Duit orang. Orangnya aja kagak ngitung, no diem tiarap. Lu ngitung-ngitung duit orang, kan duitnya 4M, baru ketemu sekitar 1,4. Berarti ke yang 600 lagi ada di rumah sana. Nah itu yang dipamer-pamerin sama ART, itu berarti duitnya. Kan aneh, ngurusin duit orang. M Yamin ini Bang Yamin gak sih? Coba Bang Yamin gak sih, Say? Yang itu, yang kemarin mengusir si pos-pos? Coba kalian jawab, Bang Yamin bukan sih? Kalau bener Bang Yamin yang ngusir si pos-pos, mau naik Bang? Iya Bang Yamin, oke. Suster Hong pusing, Suster Hong sampai geleng-geleng kepala sama kelakuan Nikita Mirzani ini guys. Tahu gak kemarin pas di persidangan Nikita Mirzani ini tidak hadir guys, dikarenakan Nikita Mirzani ini sakit gigi, jadi kayak implannya itu pecah loh guys. Tapi kalian percaya nggak Nikita Mirzani ini sakit gigi? Kayaknya nggak mungkin deh seorang Nikita Mirzani sakit gigi. Secara kan Nikita Mirzani orangnya kaya, terus perawatannya juga mahal. Masa sih kok bisa gitu ya sakit gigi terus implannya itu pecah? Apa ini cuman akal-akalan aja? Terus sakitnya itu sampai barengan sama si Mael di momen yang sama.
berkocak kan. Si GPU-nya juga tidak percaya loh guys, Nikita Mirjani ini sakit gigi dan meminta Nikita Mirjani ini untuk tetap hadir di persidangan. Terus ada kabar mengejutkan guys, kalau penangguhan Nikita Mirjani ini benar-benar ditolak. Kasusnya semakin rumit, kasusnya semakin panjang. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau lihat-lihat ya, kemungkinan bebas ini kecil guys. Karena kan si hakim ini fokusnya ke tindak pemerasan. Disindir sama Yamin. Itu kakek gila juga, nggak usah diladenin ya. Nggak ngerti aku sama dia. Kok ada lawyer begitu? Kalau ngomong di komal teriak-teriak udah kayak takut putus ininya. Takut putus pita suara. Di blok. Bagus lah. Kamu tuh harusnya bersyukur di blok sama sampah-sampah di sosmed. Jadi mengurangi pandangan buruk. Ada yang sumpah katanya. Aku nggak begitu ngikutin komalnya pembelanya si terdakwa ya. Cuman sangat disayangkan A1 demi sumpah demi Allah gitu ya katanya. Ngeri ya. APT kok pindah? Ya udahlah, orang-orang sinting itu emang dijauh-jauhin dari hidup aku, bagus. Karena aku nggak mau deket-deket sampah-sampah. Aku nggak mau deket-deket sampah-sampah. Si APT katanya ke sana, ya bagus. Dia berkubu sama sana, bagus. Kalau aku sama Reza Gladys nggak perlu orang-orang seperti itu, nggak perlu banget. Banyak kok orang-orang yang punya brand, yang memang tujuannya sama untuk kebaikan ke depannya. Mau saling bela boleh. 100% masih dulu bully habis-habisan. Ya mereka bully habis-habisan, akunya nggak habis, yang mereka yang habis. Jadi gimana ya? Dengan mereka itu berpikir udah ngebully aku abis-abisan ya. Halu mereka itu. Aku nggak abis-abis. Bahkan ada beberapa orang-orang yang ngebully aku tuh, yang aku nggak kenal dan ada manusianya dan orang-orang pinter, akhirnya minta maaf ke aku. Ya. Miss Gosip udah sadar dan sekarang netral. Iya, bagus. Bagus lah. Begitu, itu yang dituduh katanya kaki tangan aku. Coba kalau aku nggak rangkul dia. Membelanya membela aja tapi lucu dia. Jangan kayak kubu terdakwa, membelanya jahat. Body shaming lah, apalah, ngata-ngatain orang.